Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ibradi dari kelas 5D. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, baik secara klasikal maupun individu. Oleh karena itu, keterampilan mengajar ini harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para calon guru atau guru dapat memiliki banyak pilihan untuk dapat melayani siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Setiap siswa selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang unik. Sebagai individu, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi fisik maupun psikisnya. Dari segi fisik, misalnya ada yang bertubuh tinggi, sedang, dan pendek. Demikian juga potensi, minat, dan bakat antara siswa yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan setiap siswa juga terjadi dalam pembelajaran, misalnya ada yang memiliki kecerdasan tinggi, sedang, rendah. Bagi siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi, ia akan cepat memahami materi pembelajaran yang akan dipelajarinya. Sementara bagi siswa yang memiliki kecerdasan yang sedang atau rendah, tentu siswa tersebut akan lambat dalam memahami materi pembelajaran. Tugas guru dalam membimbing pembelajaran idealnya harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga setiap siswa dari berbagai perbedaan yang dimilikinya secara adil dapat dilayani secara optimal oleh guru. Guru tidak hanya senang melayani anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi, akan tetapi secara demokratis bagaimana guru tersebut mampu melayani siswa yang tergolong sedang maupun rendah. Melihat kenyataan bahwa siswa itu sangat heterogen, maka salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Belajar pada dasarnya adalah bersifat individual. Walaupun dilakukan secara klasikal sekalipun, hal ini mengingat antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Selain memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, juga memiliki cara tersendiri dalam proses pembelajarannya. Contoh misalnya, Ani dalam belajarnya lebih kuat mengandalkan segi pendengaran dibandingkan penglihatannya. Sementara Helmi cenderung lebih kuat melalui penglihatan, dan Haikal lebih cepat memahami materi pembelajaran jika dilakukan melalui perbuatan atau aktivitas yang bersifat tindakan atau keterampilan. Jika diklasifikasikan perbedaan cara atau gaya belajar dari ketiga siswa tadi, Ani tergolong siswa bertipe auditif, Helmi bertipe visual, dan Haikal bertipe kinestetik. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya siswa yang lambat menguasai materi pembelajaran yang diberikan, tidak cepat menyimpulkan bahwa siswa sebagai anak yang bodoh. Tapi mungkin cara mengajar yang dilakukan oleh guru itu tidak sesuai dengan cara atau gaya belajar yang diinginkan oleh siswa tersebut. Memang bukan cara yang mudah untuk dapat mengajar yang menyesuaikan dengan setiap karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karena guru sebagai manusia tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Paling tidak dengan profesionalisme, guru harus berusaha dalam mengajar siswa tersebut dengan memperhatikan perbedaan siswa secara individu. Di sanalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan solusinya. Sesuai dengan makna yang tersirat dari kata-kata kelompok kecil dan perorangan, maka secara fisik guru ketika mengajar hanya menghadapi siswa dalam jumlah yang terbatas. Berbeda dengan rata-rata, sejumlah siswa yang dihadapi dalam kelas pada umumnya yang berkisar antara 35 sampai dengan 40 orang.
Dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, guru hanya melayani siswa antara 3 sampai dengan 8 orang saja untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan.